Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at live semuanya? Bersama aku Dewi Puspita. Semoga kalian semua, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu Allah berkahi. Dan buat kamu yang sekarang lagi galau, lagi sedih dan ada beberapa hal yang bikin perasaan kamu gak nyaman, Allah bantu untuk selesaikan sehingga kamu lebih mudah untuk bahagia. Amin. Seperti yang sering aku sampaikan, untuk hidup lebih baik kita perlu peka membaca segala peristiwa yang ada di sekitar kita dan mengambil pelajarannya. Seperti di video kali ini, kita ambil pelajarannya lagi dari yang terjadi pada pasangan fenomenal di Indonesia, Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Yang dari waktu itu Lesti menggugat suaminya, melaporkan suaminya sebagai pelaku KDRT, itu menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian masyarakat Indonesia, aku bisa bilang sebagian besar ya, mendukung Lesti atas tindakannya yang berani dan juga tegas menghadapi KDRT, menanggapi KDRT. Namun beberapa waktu berjalan hingga sampai Rizky Bilar resmi menjadi tersangka dan sempat dipublikasi oleh kepolisian dengan pakaian oranye, masyarakat kembali dibikin shock. Gimana gak shock, di hari yang sama Lesti datang untuk mencabut laporannya. Dan yang bikin shock lagi adalah dia memutuskan untuk kembali ke Rizky Bilar meskipun dia mengalami kekerasan secara emosional dan juga kekerasan fisik. Lesti dibanting, Lesti dicekik sampai masuk rumah sakit, dan pasti ini juga ada kekerasan emosional karena seperti yang kita lihat di video yang beredar dan viral, Rizky Bilar mau melempar Lesti menggunakan bola biliar yang alhamdulillahnya dia kepleset sehingga nggak kena atau nggak jadi. Itu kan sudah petunjuk luar biasa. Dan bisa jadi kekerasan yang dialami Lesti ini udah di luar batas toleransi ya, atau sudah banyak sekali ya seperti itu. Namun yang bikin masyarakat heran dan kecewa adalah Lesti kan ini udah menerima kekerasan emosional dan kekerasan fisik. Coba bayangkan dibanting, dicekik dan sebagainya, itu kan sudah luar biasa. Kok dia mau-maunya kembali lagi ke Rizky Bilar? What happened with you, Lesti? Ada apa denganmu? Seperti yang Lesti sampaikan, jawabannya adalah dia bertahan demi anaknya, karena biar gimana pun itu adalah suaminya, biar gimana pun itu adalah ayah dari putranya. Dia bertahan demi anak. Dan apakah benar bertahan dalam rumah tangga yang sudah jelas ada KDRT di dalamnya dengan alasan demi anak, demi kebaikan anak, ini adalah benar-benar demi kebaikan anak? Apakah itu adalah sebuah keputusan terbaik? Apakah itu sebuah keputusan yang benar? Nah, kita akan bahas di video kali ini dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Nah, teman-teman, seperti yang aku udah jelaskan di video sebelumnya, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu mengandung unsur kekerasan yang menyebabkan kesengsaraan fisik, emosional atau psikologis, kemudian pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan juga penelantaran dalam rumah tangga. Nah, yang sedangkan dialami Lesti ini sudah termasuk kekerasan fisik, kekerasan emosional itu udah pasti ya, karena ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan fisik itu pasti selalu disertai dengan kekerasan emosional. Entah itu dari bentakan atau kata-kata kasar yang disampaikan oleh pelaku KDRT itu sendiri, atau kata-kata, kalimat-kalimat manipulatif yang disampaikan oleh pelaku KDRT itu selama perjalanan rumah tangga mereka atau selama perjalanan hubungan mereka. Sehingga dampak yang pertama adalah anak berpotensi besar meniru apa yang dia lihat. Kekerasan dalam rumah tangga orang tuanya, pertengkaran yang terjadi pada orang tuanya, dia berpotensi besar untuk meniru. Namanya rumah tangga itu bukan cuma ayah dan ibu aja, tapi jika anaknya ada di sana, anak juga ikut terlibat dalam rumah tangga itu sendiri. Orang tua berantem, orang tua sampai ada KDRT itu, anak pasti lihat, anak pasti tahu jika dia tinggal dalam satu rumah. Nggak mungkin anaknya nggak tahu. Dan yang banyak terjadi adalah ketika orang tua bertengkar sampai pada tahapan kekerasan verbal dan kekerasan fisik, itu mereka nggak peduli anak mau ada di depanku, anak mau ada di sini atau di mana, itu aku marah ya marah, berantem ya berantem. Sehingga anak melihat itu semua, direkamlah sama dia. Dan orang itu notisnya cepet banget kalau sesuatu yang menyakitkan bagi dirinya. Dan ini bisa berpotensi ketika dia dewasa dan traumanya belum disembuhkan, anak meniru ketika ada konflik. Misalkan dia menikah, traumanya belum disembuhkan karena dia seringkali melihat dan merekam orang tuanya ketika berantem ini mukul, orang tuanya kalau berantem ini membanting sesuatu atau melukai apapun itu.
dia bisa melakukan hal yang sama, berpotensi besar melakukan tindakan kekerasan. Makanya seringkali teman-teman dengar ya, kalau orang tua berantem itu jangan pernah di depan anak, karena anak bisa niru, anak bisa lihat, dan itu bener banget. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing ya pengalaman kalian atau punya cerita tentang hal ini, silahkan agar teman-teman yang lain juga belajar bahwa ini benar adanya. Kemudian yang kedua, dampak pada kondisi psikis anak. Anak bisa mengalami depresi, anak bisa mengalami gangguan kesehatan mental, diantaranya gangguan kecemasan, itu ada PTSD, ada anxiety disorder, dan segala macamnya. Ini bisa menimbulkan trauma, sehingga yang teman-teman mungkin pernah dengar cerita di mana orang yang habis perang itu mengalami PTSD ketika dia mendengar suara piring jatuh aja, dia bisa panik luar biasa karena mengaitkan itu dengan bom misalnya seperti itu. Gitu juga dalam hal ini pun bisa terjadi teman-teman. Gangguan kecemasan, kemudian depresi seperti yang saya sebutkan tadi, anak merasa dirinya tidak berharga, anak merasa dirinya tidak layak untuk dicintai, merasa kesulitan dalam bersosialisasi, merasa kesulitan untuk terhubung dengan dirinya sendiri ataupun membangun hubungan dengan orang lain karena dia sama orang tuanya nggak percaya, gimana aku bisa membangun hubungan dengan orang ya kalau misalkan orang tua aku aja tidak mencintai aku merasa diri aku tidak berharga dan lain sebagainya. Ini tentu sangat tidak nyaman dan sangat mengganggu keberlangsungan hidup anak ke depannya jika tidak disembuhkan, jika tidak diatasi. Ketakutan menjalin hubungan karena takut gimana ya nanti kalau misalkan aku menjalin hubungan terjadi hal yang sama seperti yang terjadi pada orang tuaku. Dan bukan hanya itu, yang lebih parah lagi adalah ketika misalkan anak perempuan orang tuanya berantem ya, ayahnya tukang pukul, ayahnya temperamen sekali, dia sering kali melihat itu, dia bisa benci dengan sosok laki-laki sehingga dia mengalami penyimpangan orientasi seksual, kemudian dia suka terhadap sesama perempuan atau tidak suka sama perempuan ataupun laki-laki memilih untuk sendiri karena perasaan yang terlalu sakit bagi dirinya, ataupun terjadi dalam case lain adalah pada laki-laki karena dia melihat sosok laki-laki begitu, tidak ada figur ayah yang baik dalam kehidupannya, ataupun sebaliknya dia melihat ibunya itu bukan figur yang baik dalam kehidupan keluarganya, ibunya sering kali marah-marahin ayahnya, dominan dan sebagainya, dia bisa belok menjadi penyuka sesama jenis, gay, homo dan sebagainya. Itu bisa bersumber dari ini teman-teman. Jadi efeknya itu banyak sekali dan sangat berbahaya dan beresiko. Kemudian yang ketiga, anak bisa menjadi sasaran fisik bagi orang tuanya. Banyak sekali yang terjadi ketika orang tua bertengkar, KDRT terjadi di dalamnya, orang tuanya emosi, ayahnya marah atau ibunya marah, melampiaskan emosinya terhadap anaknya, anak yang dipukul, anaknya disakitin, bahkan di beberapa kasus sampai terjadi anaknya meninggal dunia. Ini kan kasihan sekali gitu ya, jangan sampai hal ini terjadi. Sedangkan anak untuk tumbuh bahagia itu perlu lingkungan yang bahagia, anak perlu lingkungan yang aman bagi dirinya, anak perlu lingkungan yang membuatnya merasa diterima, membuatnya merasa dicintai. Sedangkan pertanyaannya, apakah benar mempertahankan rumah tangga jika ada KDRT di dalamnya, ada potensi KDRT dilakukan lagi, kemudian terjadi beneran, ini beneran yang terbaik buat anak? Apakah anak suka dengan itu? Apakah anak bahagia dengan itu, melihat orang tuanya bertengkar setiap hari, saling membentak satu sama lain, ada yang dipukul salah satunya? Yakin anak bahagia dengan kondisi seperti ini? Yakin anak akan tumbuh menjadi anak yang bahagia dan juga sejahtera dalam hidupnya dengan kondisi seperti ini? Silakan dijawab. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan semoga semakin meningkatkan kesadaran kita bahwa tidak ada toleransi terhadap segala macam bentuk kekerasan dengan alasan apapun. Jika sudah tampak tandanya, jika sudah pernah dilukai, satu kali dipukul, lebih baik jangan. You deserve happiness. Yang punya anak, yang sudah punya anak, bahwa kamu dan anak kamu berhak untuk bahagia dengan lingkungan yang aman, dengan lingkungan yang nyaman, dengan lingkungan yang tenang. Dan jika kamu merasa kesulitan untuk keluar dari kondisi seperti itu, minta bantuan, cari bantuan. Ataupun belum menjadi orang tua, silakan disembuhkan lukanya jika itu ada. Contoh yang udah jadi orang tua ya, kok aku secara spontan seringkali ya gak sadar itu mukul anak ataupun kasar sama anak secara omongan ataupun secara fisik. Kenapa ya? Segera diatasi, segera disembuhkan lukanya. Dicari tahu ke profesional, ke psikolog untuk mengatasi itu, karena anak kita berhak untuk tumbuh menjadi anak yang bahagia.
Kasihan mereka tidak tahu apa-apa, kita tulari luka yang kita bawa. Jadi disembuhkan, berawal dari orang tua yang happy, orang tua yang bahagia, akan tumbuh anak yang bahagia, sehingga dia memiliki kehidupan yang optimal dan juga sejahtera. Seperti itu, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan Allah selalu melindungi kita. Amin.